Terus kalau pas saya kembali ke Jakarta itu, wah ini sesuatu banget nih yang bisa dibawa ke Indonesia gitu. Benar-benar membantu hidup orang lebih nyaman dan pun banyak merchant penjual kayak ibu saya jualan baju gitu ya. Dulu itu akhirnya ya dengan online itu sebenarnya bisa skill dan reach pasar-pasar baru gitu. Jadi it's actually very powerful. It's really underdog spirit. It's really back to the roots ya, just doing everything like a founder gitu. If it's your company, ya you just basically need to do everything and grow. Karena kadang hiring talent tuh you need something to attract them. Yeah. Nah, tapi if kita belum bisa sampai sana ya kita mesti lakuin whatever we can to grow agar bisa attract. Di episode kali ini, kami akan memperkenalkan wanita inovatif dan menginspirasi. Sosok di balik berkembangnya e-commerce besar di Indonesia, Melissa Siska Juminto. Saya Melissa Siska Juminto sebagai Presiden e-commerce di GoTo Group. Overseeing Tokopedia hari ini. Jadi saya sebenarnya sudah hampir 11 tahun di Tokopedia dan memang awal mulai dari role sebagai accountant, the only accountant. Lalu diberikan banyak kepercayaan dan juga opportunity dari Pak William sendiri untuk mencoba dan membantu ke banyak role-role lainnya dan akhirnya memang dengan kepercayaannya dari Pak William juga diberikan opportunity untuk membawa Tokopedia to the next level. Memulai karir di Tokopedia sebagai Finance Accounting Lead tidak meredupkan semangatnya untuk terus belajar. Sampai akhirnya diberi tanggung jawab sebagai COO Tokopedia dan mengharuskan Melissa untuk beradaptasi dan belajar lebih untuk bisnis. Hingga kini menjadi President of E-commerce Tokopedia. Melissa membawa budaya baru kepada karyawan Tokopedia yang beliau sapa dengan nakama. Melissa percaya, kekuatan dari manusia dan tim dalam bisnis adalah kunci dari kesuksesan bisnis. Mari kita kenali lebih lanjut, Melissa Siska Juminto. Saya Andi Taufan, pendiri serta CEO Amarta. Amarta hadir melayani masyarakat piramida terbawah sejak 2010 untuk mewujudkan Indonesia sejahtera merata melalui keuangan digital. Perjalanan saya mendampingi UMKM di pelosok negeri memberi saya pengalaman bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna. Kini, saya ingin berbagi cerita perjalanan dari pemimpin-pemimpin hebat, bagaimana mereka memimpin dengan karakter, bagaimana memberikan impact yang berkelanjutan. Kembali lagi di Impact Talk with Andi Taufan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, perempuan inspiratif dengan segudang prestasinya. Baru-baru ini juga dinobatkan sebagai Fortune Indonesia Most Powerful Woman 2023. Kita sambut saja langsung Mbak Melissa Siska Juminto. Tepuk tangannya dong. Gua juga sama Mbak Melissa baru sekarang ini bisa ketemu in person, saking sibuknya semua dengan semua jadwalnya Mbak Melissa. Mbak Melissa, makasih ya udah mampir ke kantor Amarta. Sama. Terima kasih sudah mengundang juga. Kita di sini teman-teman Amarta ada yang nonton secara offline di sini, terus kita bikin lewat Zoom juga. Jadi yang di daerah juga pada ikutan nonton, ngikutin cerita kita. Mbak Melissa sekarang lagi sibuk ngapain aja nih dengan posisi barunya? Kayaknya kerjaan selama saya 11 tahun di Tokopedia nggak pernah berkurang ya. Jadi banyak kesibukan pastinya, terus memikirkan ya what is next gitu ya. Not just for Tokopedia tapi juga buat GoTo. Jadinya pastinya kolaborasinya lebih luas sekarang untuk mikirin ya sinergi untuk memberikan lebih banyak value sebenarnya kepada user, kepada seller kita juga. Tapi ya sinergi terhadap GoTo ecosystem altogether sih gitu. Kalau misalnya kita reflect awal-awal cerita Tokopedia, ya kan Mbak Melissa termasuk early employees-nya Tokopedia juga kan? Iya. Benar. Waktu itu apa sih yang menggerakkan Mbak Melissa mau ini ada perusahaan startup baru, terus juga zaman 2012, 2010 awal Tokopedia juga kan eranya startup tuh belum banyak yang tahu juga kan? Terus apa yang meyakinkan bisa mau kerja bareng sama William gitu waktu itu? Ya, ya jadi long way back. Saya tuh lulus di 2010 ya dari Seattle. Lalu pas kembali itu memang karena orang tua saya sakit gitu waktu itu. Jadi
ya mau nggak mau mungkin awalnya rencananya mungkin di sana saya coba kerjaan gitu lah ya pas di Seattle gitu. Ternyata ya sepertinya nggak memungkinkan gitu. So I came back, terus pas di Jakarta pun saya juga sebenarnya sambilan menjaga orang tua dan juga membantu bisnis. Saya merintis sebenarnya memulai 2 startup before saya gabung Tokopedia gitu. Sempat bikin startup juga karena dari dulu saya selalu passionate tentang internet sih. Jadi kayak internet tuh something yang benar-benar scalable dan impact-nya itu sangat dirasakan. Kayak kalau di Amerika dulu tuh nggak ada mall kalau di sana ya, apa-apa tuh online gitu, dan wah hidupnya convenient sekali ya. Terus kalau pas saya kembali ke Jakarta itu wah ini sesuatu banget nih yang bisa dibawa ke Indonesia gitu, benar-benar membantu hidup orang lebih nyaman, dan pun banyak merchant penjual kayak ibu saya jualan baju gitu ya. Dulu itu akhirnya ya dengan online itu sebenarnya bisa skill dan reach pasar-pasar baru gitu. Jadi it's actually very powerful. Jadi dari dulu tuh saya punya curiosity dan passion untuk do something with internet gitu, karena internet is just it can do wonders lah gitu ya. Tapi ya memang dulu awal mulai saya kan sebenarnya besarnya di Singapura, jadi dari dulu nggak pernah ngerti bener-bener Indonesia market ya, karena dari umur 6 saya sebenarnya gede di Singapura lalu lanjut ke Amerika gitu ya, terus balik ke Indonesia coba sesuatu yang works in other countries. Tapi ternyata ya nggak seindah itu ya, kayak bikin bisnis susah lah. Iya gitu. What works di tempat lain doesn't mean itu tuh menjawab problem di Indonesia gitu. Jadi it's never just about an idea sih kalau membangun bisnis apalagi startup gitu. Core-nya itu sebenarnya problem apa sih yang kita solve gitu kan. Sebenarnya ada masalah dulu nggak sih gitu kan ya. Dulu kalau ada mau bikin bisnis apa? Atau udah sempat bikin bisnis tuh? Iya, di awal saya mulai 2 ya. Satu itu lebih di sisi fashion gitu. Jadi ya karena ibu saya juga di bidang fashion, ya saya juga mencoba actually bikin fashion site dan jualan gitu. Oh, sempat bikin fashion site online? Iya, fashion site online gitu. Tapi memang dulu tuh yang saya sadari ya memang pengiriman tuh lamanya luar biasa ya. It takes more than 1 week untuk mengirim Jakarta aja gitu. Terus payment juga dulu infrastrukturnya tuh masih very bad ya. Jadi harus transfer manual sekali, dicek, verifikasi gitu. Jadi memang momennya itu juga wah dengan all this different barrier kayaknya memang belum tepat gitu untuk penetrate the market gitu. Dulu itu terus ketemu setelah itu William Tokopedia. Iya, sebelum itu sempat ada lagi satu gitu. Itu mungkin zaman-zamannya Groupon, zaman-zamannya kupon-kupon. Kupon-kupon ya. yang gratisan. Sempat saya juga mencoba deal aggregator gitu ya. Jadi menggabungkan. Jadi kalau mau cari deal ya carinya di site yang saya bikin gitu. Karena zaman dulu tuh Disdus gitu ya. Iya, Disdus benar. Dulu karena pas saya masih jadi student, pas saya sekolah itu sangat membantu ya, karena kan nggak ada uang gitu ya, jadi mau nggak mau makan mau apa ya let's find the best deal to save up the most gitu. Jadi saya pikir itu pun menjadi problemnya banyak anak muda di Indonesia. So when I created that, I also realized again it's not as simple as it sounds gitu. We don't understand orang Indonesia punya behavior seperti apa. Jadi jangan hanya membuat sesuatu yang kelihatannya works di other market dan langsung gitu ya. Jadi harus ada in-depth research terhadap problem apa yang kita solve. Nah setelah itu saya juga sadar, wah udah 2 nih, tabungan saya udah habis gitu ya. Tabungan saya udah kosong gitu, ini mau gimana ya gitu. Nah saya sadar sih, dengan 2 startup yang saya bangun itu kayaknya memang harus benar-benar belajar sih. Behavior orang Indonesia, problemnya apa, dan kenapa, root cause-nya apa. Dan most importantly, Indonesia tuh punya uniqueness sendiri gitu. Jadi actually learning from other markets menurut saya sangat penting. Jadi kita bisa membuka pikiran. Tapi kadang dengan Indonesia punya setup, infrastructure dan problemnya sendiri, ya kita harus mikirin gimana kita creatively solve the problem gitu. Not just doing for the sake of doing sih. Waktu early days, awal-awal merintis Tokopedia tuh kan beda lah eranya sama sekarang lah ya. Sekarang Tokopedia udah dikenal sama semua orang. Dulu awal-awal merintis dengan tim seadanya, mungkin dengan misinya besar, mau bikin seperti sekarang ini, tapi dengan resource yang terbatas juga kayak waktu itu.
mau ngerekrut tim juga nggak gampang gitu kan. Itu kayak gimana Iya. tuh waktu ceritain Iya. dong di awal-awal Tokopedia-nya. Iya. Apa sih yang bikin ini yang membuat mau terus jalan terus bersama Tokopedia? Iya, jadi seru ya masa-masa itu gitu ya. Nah, dulu saya join Tokopedia itu benar-benar karena misinya dan visinya itu sangat luar biasa gitu ya, untuk benar-benar shaping better Indonesia through internet. Jadi it's really beyond just being profitable, making money gitu. Tapi it's for something that is bigger than ourselves gitu. Benar-benar impact kepada banyak UMKM gitu. Dan masa itu ya susah banget ya, kita nggak ada funding gitu ya. Ada hari-hari yang kayak, oh ya kita punya runway mungkin cuma bisa bayar gaji bulan depan gitu kan, tuh udah deg-degan sekali. The only accountant, jadi cuma saya yang tahu kondisi keuangan di Tokopedia gitu. Nah masa-masa itu ya mau nggak mau sih kita do whatever it takes ya, to really be very creative. Underdog mindsetnya itu benar-benar tested to its limits. Jadi what we do, hiring tuh susah. Kita nggak ada uang buat marketing. Semua marketing kita organik gitu, kreatif banget lah. First 5 years of Tokopedia itu satu bulan mungkin marketing maximum spend-nya cuma $30 gitu. Itu mah kayak ya sekarang nggak dapat apa-apa ya kalau di zaman sekarang gitu. Tapi dulu itu $30 ya, what can we do with $30, with $50 di Google gitu misalnya kan. Hiring susah ya, mau nggak mau kita benar-benar stretch ourselves to basically tap on network kita, convince teman-teman kita, ya at the same time do beyond our role gitu. Itu role akhirnya yang saya jalankan, kayaknya hampir semua role ada di Tokopedia saya pernah jalankan gitu, even termasuk customer care gitu ya. Jadi it's really underdog spirit, it's really back to the roots ya, just doing everything like a founder gitu. If it's your company ya, you just basically need to do everything and grow, karena kadang hiring talent tuh you need something to attract them. Yeah. Nah, tapi if kita belum bisa sampai sana ya kita mesti lakuin whatever we can to grow agar bisa attract kita kerjain juga. sendiri dulu. Iya. Yang Mbak Melisa ceritain tuh nge-reflect ya awal-awal aku merintis Amarta juga. Kita mulai 2010 we start very humble, kita juga belum ngomongin tech company, dulu kita microfinance, kita ngasih modal di Ciseeng Bogor buat ibu-ibu di desa, ya bootstrapping juga, ya dengan resource yang terbatas. Nah, ya udah jalanin dulu aja bisnisnya, sambil pelan-pelan bertahap, bisa dapat pinjaman dari bank, baru kita bisa nyalurin lebih banyak. Nah, dan apa namanya, mau ngerekrut talent juga kan nggak Susah banget. susah. Nah, Ya dulu kayak, oh apa tuh Tokopedia gitu ya, Tokopedia duluan masih Tokopedia gitu, oh mau kerja di mall mana gitu, mau buka toko gitu kan, jadi selalu punya event to convince apa itu Tokopedia aja susah banget gitu ya. Jadi I can completely recognize that, ketemu bank partners, ketemu logistik partners, ya nobody wants to meet you gitu even dulu ya, kayak ya saya ingat pun nunggu di luar, tapi ya again these are the fun old days ya basically. Karena itu once we actually get the partnership, wah you can really do innovation a lot gitu. Dan karena reflecting back, kalau dulu kita give up, ya pretty much they won't be today gitu ya. Jadi terus yang menarik dari Tokopedia kan awal-awal tuh isinya yang ngebangun Tokopedia anak-anak muda ya. Iya. Jadi aku nggak tahu kenapa pilihannya merekrut anak-anak muda, kenapa nggak yang senior yang direkrut, tapi kayak timnya anak-anak muda, dan ya kita juga belajar mungkin yang lebih relate, yang lebih bisa nyambung sama kita anak-anak muda. Nah, gimana sih membangun anak-anak muda itu bisa masuk Tokopedia dan punya spirit, kalau tadi ngomongnya apa, underdog spirit, underdog mindset, dan mau tumbuh bareng gitu. Iya, jadi mungkin kenapa kita rekrut juga anak-anak muda, because ya kita nggak bisa afford ya yang udah experience actually, I mean you would know that gitu ya. All we can afford is definitely the fresh graduates gitu. Tapi kita juga punya, we really see a lot of energy dengan fresh grads ya. Jadi fresh graduate itu mereka pas keluar kuliah tuh motivasinya udah kayak the peak of the mountain gitu ya. So they would do anything and they would really be very creative dan juga inovatif banget. Kayak saya ingat banget dulu kita mau do marketing ya, spend, kita nggak punya of course nggak punya budget lah ya untuk rekrut yang orang-orang jago marketing gitu. Jadi we actually hired the fresh grad yang baru banget keluar, kita masukin ke
program dengan Google, pokoknya probation, you will only lulus probation kalau lu lulus sertifikasi Google ya gitu. It's all the best we got gitu kan. And then abis itu actually tim ini sampai sekarang pun masih ada ya salah satunya gitu, which is still doing and helping Tokopedia gitu. Tapi kita tuh lihat anak muda tuh ya mereka punya energi, mereka punya motivasi, ambisi itu masih luar biasa besar gitu. Dan they are willing to learn. So much willing to learn gitu, dan apalagi kalau kita connect mereka juga dengan orang-orang yang tepat yang bisa memberikan experience. Dulu saya sendiri pun pas awal pegang marketing itu nggak mudah ya, saya orang accounting, terus diberikan kepercayaan untuk megang marketing. Yang awalnya ngeliatin angka jadi harus komentar on colors gitu kan, itu juga sesuatu yang luar biasa sulit ya buat saya bisa menjadi relevan terhadap tim kreatif misalnya atau tim marketing lainnya. Itu pun ya baiknya banyak yang support gitu ya, karena dulu early Tokopedia shareholdersnya juga sangat supportive, diberikan akses untuk belajar, tanya gitu, and yeah, you actually learn along the way gitu, and that's the best lesson sebenarnya, learning by doing ya. Aku ngikutin Tokopedia secara perusahaan juga kita belajar tentang apa namanya, yang ngebangun tim kayak gimana. Terus salah satu yang menarik kan culture-nya tuh growth mindset. Dan betul. Menurut aku juga we are in this startup industries tuh, if you want to ngelawan yang jauh lebih gede dengan kita resource yang terbatas dan dengan tim yang ada ya, kalau bisnisnya mau terus bertumbuh, mau terus go to the next level tuh timnya kan yang harus mau berkembang ya. Betul. Mau dong cerita lebih jauh how you define growth mindset. Jadi di awal mulai itu selalu dipikir dengan fresh graduate, dengan talent yang kita punya yang mungkin kurang experience juga, selalu lebih di underestimate ya. Jadi lebih ke arah capable nggak ya ini anak-anak gitu kan, anak-anak yang mungkin nggak punya pengalaman tapi cuma punya energi dan motivasi yang benar-benar go for believe in the mission gitu kan. Itu selalu datang gitu kepada Tokopedia selama saya berada di Tokopedia gitu. Tapi growth mindset ini juga kita belajar along the way ya, dimana kita harus punya mindset yang mau berkembang gitu, challenge diri sendiri, and be humble enough to always learn gitu. There's never a point of time yang kita merasa we know it all. Jadi a few practices yang kita adain tuh selalu hire people who are better than at least 70% of your team or even better than yourself gitu. Never be afraid of hiring people that you see mereka bisa jadi your boss gitu even ya. Itu pada lulusannya jauh lebih tinggi dari saya, pinter-pinter sekali gitu ya. Backgroundnya juga banyak yang dari very well known company. Tapi I really learn a lot dari setiap masing-masing dari mereka. It's so much that we can adapt, we can learn, we can be better. Dan we are only as strong as our team gitu. Jadi it is important to keep pushing our team and upgrading our team gitu. Tapi tim kita pun again, not many always are able to actually scale with you and adapt and learn together ya. Tapi those who can itu tuh akan menjadi jauh lebih strong dan jauh lebih powerful, karena mereka not just learn by doing, they learn and absorb from people around them gitu. So it's very important to actually surround ourselves gitu ya dengan orang-orang yang memang jauh lebih pengalaman, dan hire mereka dan be humble to learn gitu ya, karena nggak semua orang juga actually humble enough gitu ya. Jadi aku setuju banget mengenai itu, karena kita kan bangun bisnis tuh ada aja masalahnya. Jadi bikin produk ini masih ada yang perlu di-touch up, masih banyak yang harus dibenerin. Nah kalau aku tuh ngelihatnya if we have the talent dari dalamnya, mereka yang lebih tahu gitu masalah-masalah root cause-nya apa aja. Nah dengan spirit growth mindset gitu ya, gimana bikin solusinya yang to the next level gitu kan, nggak cuma untuk ngelayanin 1 juta customer, tapi gimana untuk ngelayanin lebih banyak lagi customernya. Benar. Dan kadang kan memang kalau dari internal pasti kadang mikirnya wah kalau ini hire yang talent saya jadi irrelevant dong gitu ya. Tapi kalau di kita mikirnya sih gini, we always need fresh talents and fresh perspective inside. Tapi di kita fokusnya terhadap ya gimana kita nurture tim kita juga menjadi mereka terupgraded because of them gitu. As well as everyone yang bekerja sama itu didorong untuk yuk kita upgrade diri kita gitu. Dan
I think that is actually so far in the past 11 years memang masih banyak banget anak Tokopedia yang even sebelum saya masuk itu masih ada di Tokopedia karena mereka benar-benar continue to learn from the best and always always adjust themselves and again upskill themselves gitu, dan itu tuh penting sekali untuk bisa adapt sih wherever you are, you know. It's a needed skill to survive basically, I would say. Setuju banget. Tepuk tangan dong buat Mbak Melisa dong. Mbak Melisa, sambil kita ngobrol-ngobrol, kita ngajak teman-teman di sini, ada yang mau bertanya ke Mbak Melisa. Iya, thank you banget Pinta atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya answernya itu ya kadang saya rasa if not me who gitu ya. It's more so a founder mindset ya. If there is, I mean if saya nggak majukan diri dan belajar dan take the risk to learn, company juga akan begitu-begitu aja gitu. And I think what we really believe in seperti mission visionnya Tokopedia sendiri itu besar sekali, beyond me. Jadi buat saya sih kadang saya rasa it's an opportunity to learn, and I also appreciate sekali trust yang diberikan dari William gitu ya. Dan ya gimana caranya kita adapt aja, belajar ya, gagal is okay, it's part of life gitu. Tapi dari diri kita sendiri ya gimana kita, it's not how much we fail, right? It's more so tiap kali kita belajar, kita salah, kita learn something very valuable, dan itu menjadi sesuatu yang propel the company forward. Not just diri saya, tapi sebenarnya satu tim dan satu perusahaan yang belajar maju gitu. Jadi karena saya mikir ya again in a company it's always very important to really put on the hat of founder gitu, regardless you're a founder or not gitu ya, karena saya technically bukan founder Tokopedia gitu, tapi memang ya early employee gitu ya. Karena itu pun then you will actually see not just you benefit because you learn many things. You see people around you pun impacted positively karena itu, dan juga perusahaan maju sih. Jadi it's win-win-win for all basically gitu. Dan orang yang di dalam tuh, yang kalau misalnya kita di startup kayak gini kan ada aja masalah baru muncul as we go to the next stage tuh, ada masalah baru, dan solusinya either kita hire orang dari luar buat membantu jalaninnya atau cari dari dalam kan buat ngejalaninnya. Tapi aku setuju sih kalau misalnya dari dalam punya tim yang founders mindset tuh lebih enak memudahkan kita sebagai leader menggerakkan bisnisnya ya. Karena ya again dengan founder mindset you would do anything to make it successful sebenarnya. It's no longer about me, it's more so about the company and the impact gitu. Jadi it's very important, and di Tokopedia sendiri kita sangat memajukan itu terus ya, kayak nurturing internal talent tuh luar biasa penting, dan once you created that environment, people tuh nggak akan takut gagal di role baru sih, karena mereka percaya kayak it's a way of leadership in Tokopedia. It's really all about trust and opportunity gitu. Kita berikan kepercayaan untuk mencoba, tapi kita juga berikan opportunity untuk bergagal gitu. Jadi it goes hand in hand, not either one ya, karena diberikan trust tapi you don't give them the opportunity. Kalau nggak you give opportunity tapi kita nggak percaya deh, kayak nggak bisa gitu kan. Jadi it's important to create the environment agar itu jadi sangat organik. Kalau di Tokopedia yang internally promoted talent itu memang luar biasa banyak. Saya sendiri jadi paling lowest level of accountant gitu ya, itu story itu replicated in almost every function sih. Jadi it's an important factor gitu untuk ngedrive tepuk tangan dong. It's how to see just beyond what they see right now, tapi bisa melihat lebih dari itu, which is fokus terhadap impact, karena kita percaya kita hanya sukses kalau mereka sukses. Jadi fokus kita ya bikin mereka sukses gitu.